Saya Vina, saya akan berbagi kesaksian saya selama saya mengikuti Grow Woman. Awal mula kenapa kira saya join di Grow Woman itu sebenarnya ada behind the story-nya. Waktu itu tahun lalu, di 2019 akhir lagi acara home base dan Pastor Andi ada doain saya dan dia bilang dia melihat ada banyak wanita yang menangis dan saya jadi konselor wanita-wanita gitu. Waktu sambil Pastor Andi doain itu, saya sambil deny gitu ke diri saya dan saya bilang kayaknya Tuhan salah deh, bukan saya gitu. Karena saya bukan orang yang luas, saya juga nggak gampang basa-basi sama orang, saya juga tipenya grogian gitu. Lalu sambil dia doain saya itu, dan Pastor Andi sambil doain dan bilang, jangan menganggap dirimu rendah gitu, dia bilang. Terus habis itu dia bilang, kamu nggak usah takut menganggap dirimu seperti Musa yang peta lidah, dia bilang. Tuhan yang akan equip kamu. Beranjak dari itu, akhirnya saya start dan membuat keputusan saya akan aktif di Grow Woman. Lalu di Grow Woman itu offline pertama kali yang saya ikutin di bulan Januari. Karena masalah jarak dan waktu, dan karena saya juga ada aktivitas untuk antar jemput anak sekolah, dan itu membuat saya beberapa bulan kemudian nggak bisa aktif gitu. Dan saya bersyukur waktu pandemi, karena Grow Woman juga jadinya online gitu, dan akhirnya saya pun bisa aktif di sana. Lalu akhirnya saya join dan gabung. Setelah saya setia ngikutin jadi jemaat beberapa bulan, tiba-tiba Pastor Esther WhatsApp saya gitu, dan dia bilang, Vin, kamu mau ikutan meeting nggak di Grow Woman? Di situ saya rada bingung gitu, karena saya juga nggak tahu gitu mau ngapain gitu. Tapi saya jawab ke Esther, saya bilang ada yang bisa saya bantu Kak. Terus akhirnya Kak Esther bilang, oh ya udah asik ya, kamu mulai aktif ya di Grow Woman gitu. Dan kadang saya ngerasa amazed aja gitu, gimana cara Tuhan menjawab setiap kerinduan saya gitu. Dan berjalannya waktu, ada satu khotbah dari Bu Bridget, lagi itu dia membagikan tentang strong and healthy spirit gitu. Di situ dia bilang, kita itu ada dari setiap kita ada benih ilahi yang Tuhan sudah taruh dalam diri kita. Nah, benih itu ada di dalam kita, dahsyat setiap ibu-ibu. Tapi kita perlu untuk membiarkan dia bertumbuh. Dan waktu dia bilang itu mengubah mindset saya, cara saya melihat diri saya sendiri gitu. Saya waktu dia sharingin tentang itu membuat saya mengerti bahwa kita nggak usah malu, kita nggak usah minder, selama kita mau belajar, Tuhan yang akan equip kita gitu. Dan akhirnya saya pun beranjak dan ngikut di Grow Woman dan aktif melayani di sana. Dan bersyukur memang Grow Woman itu wadah yang mempersiapkan saya sekali gitu. Dan dari mulai kakak-kakak dari tim Grow Woman yang selalu support saya, kasih saya tempat untuk saya belajar, bertumbuh gitu. Ini kesaksian saya. Setelah ini kita akan mendengarkan kesaksian dari teman saya, Hana. Iya, udah deh. Udah. Saya memiliki usaha UKM. Usaha ini sudah saya jalani selama 5 tahun dan usaha ini sangat sesuai dengan passion saya di bidang seni. Dan sistemnya juga sudah established, selama ini berjalan dengan baik sampai suatu saat di awal tahun 2020 COVID-19 datang dan ternyata itu memberikan perubahan yang besar dalam bisnis saya. Sesuatu yang saya tidak bayangkan terjadi bisa terjadi, dan yang pasti penjualan di usaha saya turun drastis. Saya bingung, saya harus melangkah bagaimana, saya harus mengambil keputusan apa dalam keadaan yang sulit itu. Dan kemudian, gak lama kemudian saya mengikuti kelas di Grow Women secara online. Di situ saya percaya bukan kebetulan, temanya adalah Strong and Healthy Finance. Saya sangat diberkati, saya mendapatkan perspektif baru. Saya mendapat bahwa
sebenarnya kita sebagai anak Tuhan, kita memiliki sesuatu yang bisa kita olah. Di situ ada ilustrasi mengenai susu dan madu dan kaitannya terhadap produktivitas dan kreativitas kita sebagai anak Tuhan. Sebenarnya kita sudah sukses di kacamata kita sendiri. Cuman mungkin yang kurang selama ini adalah measurement-nya, cara mengukurnya seperti apa. Tuhan sudah memperlengkapi kita dengan apa yang kita butuhkan dalam setiap musim kehidupan kita. Kita mungkin nggak sadar aja kadang-kadang. Dan mungkin karena kita sudah stuck dalam zona nyaman kita nggak membuka pikiran kita. Dan itu yang saya evaluasi selama ini, apa yang terjadi, apa kesalahan yang sebelumnya sudah saya lakukan. Ya mungkin saya kurang banyak berkreasi, saya terlalu sibuk dengan peran saya yang lain. Kemudian saya percaya bahwa berkat yang baru itu membutuhkan cara yang baru. Cara yang lama seringkali udah nggak bisa kita pakai lagi dan kita harus memulai sesuatu yang baru. Berawal dari situ saya memulai usaha yang baru, sesuatu yang kecil, dan saya belajar setia untuk apa yang kecil itu, karena kadang-kadang apa yang kecil menurut kita belum tentu kecil menurut Tuhan. Mungkin itu sesuatu yang besar di mata Tuhan. Begitu juga sesuatu yang besar mungkin juga itu sebenarnya kecil di mata Tuhan. Jadi penting banget kalau kita punya perspektif yang benar, perspektif firman Tuhan. Dan saya merasa mendapatkan banyak perspektif yang baru lewat Grow Women. Saya merasa diberkati dengan Grow Women, dengan setiap materi yang disampaikan dalam Grow Women. Ini kesaksian saya. Sekarang mari kita dengar kesaksian dari Emma. So ever since I was little, my mom and dad would actually teach me about the Bible. Kami sekeluarga, aku, kakakku, dan adikku, kita memang dari kecil sudah dibesarkan untuk mengenal firman Tuhan, untuk dibiasakan dalam keluarga dengan situasi yang rohani. Maybe I could say that dari yang itu menjadi sebuah ritual agama, mungkin jadinya seperti sebuah tradisi keluarga. Because I cannot, separate kehidupan keluarga dengan kerohanian, karena memang sehari-harinya memang keluarga saya sangat rohani. But seperti anak-anak pada umumnya, apalagi sebagai perempuan pada umumnya, saya pun merasakan dan mengalami fase di mana I question myself a lot, about who I am, about what I'm here for. Apakah aku akan tumbuh besar seperti orang tua saya, seperti mama saya, seperti ayah saya. Dan seperti semua orang pada umumnya, maybe you guys as well, I've also experienced times di mana aku mempertanyakan tentang identitasku, aku mempertanyakan tentang purpose hidupku. Will I live to be like my mom, to be like my dad, or do I have a purpose aku sendiri dalam kehidupan? So I've spent years jatuh bangun, pilihan yang salah, pergaulan yang salah, even experience my own several traumas in my life yang membuat aku semakin jauh dari Tuhan. Long story short, akhirnya aku menemukan Tuhan kembali dan aku menemukan purpose dan identitas aku. I thought dengan aku menemukan purpose dan identitas aku di hadapan Tuhan dan aku punya hubungan lagi sama Tuhan, akhirnya selesai. Ternyata enggak juga. Ternyata ketika kita menemukan Tuhan dan identitas dan purpose kita di hadapan Tuhan, nggak langsung 100% indah, pelangi, rainbows, no. It also took years of me, months untuk aku belajar accept my flaws, accept who I am. It's a process. Sampai akhirnya waktu itu aku diundang ke Grow Single Woman, waktu itu di masa pandemi online, yang waktu itu kesaksiannya adalah Melanie Ricardo. At first, I thought, oh well, aku ikut aja, toh online tinggal nyalain Zoom aja kan. I didn't think about apa yang akan terjadi, because I thought I was okay. Ternyata, banyak hal yang mengubah aku, ternyata hasilnya pun berbeda. When you know your value in front of God, lu tahu siapa sih kita tuh siapa, Melanie tuh siapa, Manosha, Natania tuh siapa, Sylvia Putri itu siapa. Kalau lo tahu siapa lo di mata Tuhan, orang mau lempar kotoran kayak apapun juga, you know exactly who you are, your calling, dan aku tahu aku tuh anak Tuhan on the top of all.
waktu itu ketika aku masuk ke dalam acara Grow Women agak kaget sih sebenarnya, karena kan waktu itu online. Tapi semuanya hadir, semua buka kamera, so I could see most of the faces, dan tanpa aku sadari ternyata just women being together in one room atau online room itu powerful banget. Pas aku baru masuk dan nyapa semuanya, seperti kayak ada power, seperti ada kayak support yang aku rasakan tanpa aku sadari, just by looking at the women. Bahkan cuman dengan kayak semuanya ngumpul, ternyata aku merasakan support atau energi yang sangat positif dan sangat kuat di acara tersebut. Sampai akhirnya aku mendengar kesaksian dari Kak Melanie, bagaimana prosesnya dia yang sangat bertalenta tapi sering dikucilkan atau dibedakan karena tampang dan appearance-nya. Yang kita tahu standar beauty di dunia pada waktu itu yang dia sama sekali nggak ada di sana. Tapi pada saat itu dia terus berusaha, dia terus mengikuti prosesnya, legowo aja gitu ikutin prosesnya, tapi at the same time dia menemukan identitasnya dia dalam Tuhan. Dan bahkan sampai sekarang, sampai hari ini pun dia terus masih berusaha untuk mencari identitas dia di hadapan Tuhan dan juga purpose dia di hadapan Tuhan. Lewat kesaksiannya Kak Melanie, awalnya aku nggak merasa akan berdampak yang besar terhadap diri aku, ternyata itu berdampak besar banget, dan itu mengingatkan aku kalau it's okay that kalau sampai hari ini, even though aku sudah, hubungan aku dengan Tuhan sudah pulih, tapi identitas dan purpose aku masih aku cari, masih aku proses bersama dengan Tuhan, and it's okay. Dan lewat kesaksian itu pun ternyata identitas dan purpose kita pun itu bukan satu hal yang semalam jadi, tapi it's a long process. But as long as we have a connection with God, kita terus bertumbuh dalam Tuhan, pasti Tuhan mampukan, Tuhan kasih kekuatan dalam setiap prosesnya. Hai Tante, hai. So buat teman-teman semuanya, I know that women being together can sometimes be intimidating, atau bahkan ada rasa segan dalam diri kita. Tapi di sini aku mau bilang kalau ketika wanita berkumpul, bersatu, bahkan ketika ada Tuhan di dalamnya, di situ ada kekuatan, di situ ada sebuah energi yang positif, and I wish all of us can join dan kamu bisa ngerasain juga. So buat para perempuan of all ages, mau dari yang masih muda ataupun yang sudah berkeluarga, yuk datang ikutan ke Grow Women setiap minggu ketiga, setiap bulannya. Infonya bisa lihat di bawah ini. Halo. Terima kasih tante-tante juga loh. Tante juga nih, apa sih rahasianya? Di dasar laut. Oh mantap.